Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, semangat sekali nih ya jawab salamnya dari Bu Dewi ini. Mantap sekali. Ini gimana kabarnya? Baik semua atau ada yang sakit? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. baik Bu, luar biasa. Baik, sehat. Apa ini? Nak Maya ini. Kenapa Bu? Luar biasa, kenapa? Kok sepertinya senang sekali. Semangat Bu hari ini Bu, semangat mengikuti pembelajaran. Kangen Bu, Ya. pingin offline, pingin belajar offline Bu. Iya, ya udah semoga kita segera offline ya anak-anak. Yang penting tetap jaga kesehatan di rumah. Kalau keluar pakai masker jangan lupa ya. Siap Bu. Siap Bu, siap. Hand sanitizer jangan lupa guys. Ya teman-teman. Ya pintar, pesan dari Gista ini. Ya sebelum itu Ibu minta untuk Heni memimpin doa pada hari ini. Silakan Heni. Baik Bu, mari teman-teman untuk memulai pembelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Bu. Ya, terima kasih Nak Heni ya. Sebelum itu, Ibu ingin menambah semangat pembelajaran hari ini. Ibu ingin kalian menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Hafal semua kan ini anak-anaknya Ibu? Hafal Bu. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, suaranya bagus sekali ya anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengabsen kehadiran kalian hari ini ya. Nanti usahakan, ini Ibu bentar, kok ada yang off cam ini? Bisa dinyalakan kameranya anak-anak? Tapi kalau terganggu sinyalnya nggak apa-apa, nanti jawab hadir gitu aja ya. Ya, Iya Bu, sinyalnya susah. ya, enggak apa-apa. Yang pertama, Ibu absen Odilia Gista hadir. Hadir Bu. Nur Ilham hadir. Hadir selalu Ibu. Septiwana hadir. Hadir Bu. Heni hadir. Hadir Bu. Indra Rahma hadir. Hadir Bu. Maya Indah hadir. Hadir Bu. Siti Nurlayatul Qori hadir. Hadir Bu. Alhamdulillah, anak-anak Ibu ini hadir semua ya. Nah, ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa nih? Mata pelajaran apa? Ayo, siapa yang bisa menebak? Bahasa Indonesia. Matematika Bu. Apa? Bahasa Indonesia. Ada yang bilang matematika tadi. Ya lupa jadwal Bu. Oh, gimana ini? Kok udah lupa jadwalnya? Apa nggak dilihat ini ya jadwal pelajarannya? Kan udah Ibu share gitu ya.
di awal pembelajaran. Hayo, pasti semalam ini nggak belajar ya? Ketahuan ini Gista ini ya. Anu Bu, suka matematika dia Bu. Lanjut ya. Hari ini Ibu akan menerangkan pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia ini materinya tentang komik. Ada yang tahu nggak? Nah, sebelum Ibu membuka bahan ajar yang akan Ibu share, ada yang tahu nggak sih komik itu apa? Atau ada yang pernah membaca? Webtoon. Saya pernah membaca, Bu. Webtoon. Nah, kalau Ada gambar percakapan, Bu. ya, pintar. Kalau webtoon itu berarti dalam bentuk digital ya, Nak Zaki ya? Iya Bu, dilihat di HP Bu. HP sekarang udah zamannya teknologi banget ya. Hari ini Ibu mau share screen pembelajaran tentang komik. Sudah terlihat ya anak-anak? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Nah, ini Ibu sudah buat bahan ajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 4, pembelajaran 2 tentang bahasa Indonesia kelas 5. Nah, langsung saja ya. Di sini kompetensi intinya dari kelas 5 kalian bisa baca sendiri. Nah, ini Ibu udah membuat peta konsep pembelajaran hari ini, membahas tentang subtema 4, pembelajaran 2. KD-nya 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis, 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulisan, dan visual. Kegiatan 1, ayo mengamati. Tadi Ibu udah tanya ya, pernahkah kamu membaca komik? Asik nggak anak-anak komik itu? Seru Bu. Seru banget, Bu. Lucu, Bu. Ya. Serunya di bagian apa ya anak-anak kira-kira? Gambar, Bu. Gambarnya, terus warna-warni gini ya, nggak hitam putih jadi enak dilihat mata, terus rasa gambarnya itu hidup karena ada percakapan di dalamnya. Nah, di sini pengertian dari komik merupakan cerita bergambar yang disajikan secara menarik. Kemudian di sini ada lebih rincinya pengertian dari komik. Komik adalah kumpulan lambang atau gambar yang memiliki urutan tertentu. Tujuannya untuk memberi informasi pada pembacanya. Nah, yang pembuat komik ini ya, anak-anak, yang dinamakan dengan komikus. Biasanya memanfaatkan segala ruang dalam komik. Hal ini dilakukan agar membentuk alur cerita yang diinginkan. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa ciri-ciri dari komik. Yang pertama adalah menyampaikan cerita. Nah, komik itu dihadirkan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Cara menyampaikannya berupa teks dan gambar. Tadi kan di sini udah ada contohnya nih. Ya, komik berupa gambar dan teks. Proporsional. Komik itu memiliki ukuran yang proporsional. Apa sih yang dimaksud dengan proporsional ini? Yaitu jumlah teks dan gambar yang seimbang. Hal ini dilakukan agar pembaca seakan-akan terlibat dan ikut berperan dalam cerita. Nah, jadi kan di komik itu tadi ada gambar, kemudian juga ada percakapan yang biasanya ada di atasnya ini, di balon-balon orangnya ini. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, itu nanti kalau kalian baca, kalian terus-menerus mengikuti alur ceritanya, itu seakan-akan kalian itu masuk ke dalam komik itu ya, anak-anak. Nah, kemudian di sini juga ada bahasa percakapan. Komik menggunakan bahasa percakapan sehari-hari sehingga mudah dipahami semua kalangan umur. Jadi
bahasa percakapan yang ada di komik ini tidak baku ya. Jadi kayak tidak formal banget ya, kayak kita ngomong sehari-hari gitu. Jadi bisa dibaca oleh semua umur, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Nah, ini juga sifat selanjutnya, ciri dari komik selanjutnya adalah bersifat kepahlawanan. Komik cenderung memiliki tema kepahlawanan. Hal ini dilakukan agar pembaca juga memiliki sifat kepahlawanan. Penggambaran watak sederhana. Komik cenderung memiliki watak yang sederhana. Hal ini dilakukan agar pesan ingin disampaikan bisa diterima dengan baik oleh pembaca komik. Kemudian juga menyediakan humor. Komik bisa disajikan dalam bentuk humor. Biasanya jenis humor yang dipilih adalah humor yang sering terjadi di masyarakat. Nah, udah tahu ya beberapa ciri-ciri dari komik ini. Sebelumnya, Ibu juga ingin memberitahu kalian contoh dari komik. Ibu sudah ada ini. Bentar. Ibu share dulu. Nah, di sini juga Ibu membuat media pembelajaran untuk kalian, yang nantinya kalian bisa belajar sendiri. Nanti Ibu share link YouTube-nya ya, anak-anak. Nah, sebelum Ibu tampilkan contoh dari komik ini, dari yang Ibu jelaskan pengertian dan ciri-ciri komik tadi, ada yang sudah paham atau ada yang belum paham, atau ada yang ingin ditanyakan ini, anak-anak gimana? Bu, ingin tanya, karena komik itu menyajikan cerita, berarti komik itu termasuk karya sastra ya, Bu? Ya, betul. Komik juga termasuk karya sastra, karena dia menampilkan teks di bagian percakapannya itu. Tapi komik ini berbeda dengan karya sastra lainnya. Kalau puisi itu kan cuma tulisan per bait, satu bait ada 4 baris atau sampai 5 baris gitu. Terus dia itu kayak nggak ada gambar-gambarnya, tapi berbeda lagi dengan komik. Kalau komik ini menyediakan gambar yang seakan-akan kalau kalian membacanya itu seperti menjadi peran di tokoh komik itu gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, kita lanjut dari ini ya. Contoh komik ini ya. Disimak baik-baik. Cara membacanya juga disimak ya. Berikut contoh dari komik. Jangan menindas yang lemah. Suatu pagi, Rima dan Dini hendak berangkat menuju ke sekolahnya SMA Lain 1 Palembang. Pagi Dini, kita berangkat sekolah yuk. Pagi juga Rima, yuk aku sudah siap. Itu kayak si Tono. Iya betul, sepertinya dia sedang dipalak. Cepat, serahkan semua duitmu. Hei kalian, kembalikan uang Tono. Rima dan Dini mengadukan perbuatan Randy dan kawan-kawan kepada Pak Guru. Akhirnya, Pak Guru menegur dan menasihati Randy dan kawan-kawan yang memalak Tono. Perbuatan kalian tidak terpuji. Jika kalian seperti itu lagi, maka sekolah tak segan akan mengeluarkan kalian semua. Jangan mengotori alam. Pada suatu hari, kami sekeluarga ingin ke Jakarta melalui pelabuhan Bakauheni. Hore, ke Jakarta! Wah, adik senang sekali. Di pelabuhan banyak orang ya, Kak? Iya, mereka juga ingin menyeberang laut memakai kapal feri seperti kita. Pemandangan di laut indah ya, Kak? Tapi kenapa banyak sampah? Itu ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Kita harus menjaga laut. Kita tidak boleh mengotorinya.
Jadi, jangan buang sampah ke laut, oke? Oke, kakak. Nah, itu tadi adalah contoh dari cara membacanya komik ya, anak-anak. Ada yang tahu nggak pesan dari komik yang pertama ini tadi? Bentar, aku buka lagi ya. Nah, ada yang tahu nggak pesan yang dapat diambil dari komik yang pertama ini? Saya Siapa yang Bu. Nak Zaki, silakan. Apa pesan yang dapat diambil? Pesan moral yang didapat adalah jangan mengambil hak orang lain, Bu. Iya, jangan mengambil hak orang lain. Apalagi kalau teman kita yang satu ini lemah, terus juga jangan menindas gitu yang lemah. Jadi kita anak-anak kelas 5 ini kalau ada temannya yang agak introvert atau dia suka menyendiri, itu jangan ejek ya anak-anak. Mending kita rangkul, kita ajak temannya untuk bermain bersama-sama. Jadi jangan menindas yang lemah nih. Judulnya juga bisa menjadi amanat nih. Jangan menindas yang lemah. Nah, kalau yang komik kedua ini, siapa yang mau jawab? Pesan moral yang dapat diambil. Saya, Bu. Silakan Nak Gista. Kita tidak boleh mengotori alam, karena dengan mengotori alam nanti alam bisa marah, menyebabkan bencana alam. Kalau kita membuang sampah sembarangan di sungai atau di laut, itu menyebabkan banjir, Bu. Iya, betul sekali, sangat lengkap ya jawabannya. Betul apa yang dikatakan teman kalian Gista ini ya. Jadi jangan mengotori alam, jangan membuang sampah sembarangan. Meskipun kita lagi di laut, laut ini bukan tempat sampah ya anak-anak ya. Pasti di dalam kapal ini juga menyediakan tempat sampah untuk kita membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Ya, jika belum ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan soal evaluasi yang akan kalian kerjakan. Nah, soal evaluasi ini Ibu bentuk dalam Google Form. Jadi nanti kalian tinggal klik linknya, terus di situ juga udah tampil soal-soal yang kalian akan kerjakan. Nah, ini Ibu share screen lagi ya, seperti ini tampilannya nanti. Sudah muncul anak-anak? Sudah, Bu. Nah, seperti ini soal evaluasi yang nantinya kalian akan kerjakan. Ini kalian nanti tulis nama di sini, kelasnya kelas 5A atau 5B, nomor absen. Terus ini Ibu buat soal evaluasinya dalam bentuk uraian ya. Nah, gampang-gampang ini. Kalian pasti bisa mengerjakan. Ya, soalnya 5 aja. Oke. Kemudian juga Ibu memberikan tugas yang akan kalian kumpulkan pada hari ini ya. Jadi tugasnya ini dalam bentuk LKPD. Nah ini juga ada nama, kelas, nomor absen. Ini nanti kalian bisa print bahan ajar yang di sini, cuma lembarannya ini saja. Terus di sini kan ada kotak-kotak kosong nih, balon-balon percakapan. Nah ini nanti kalian isi sendiri. Isi sesuai pada ekspresinya mereka. Bisa anak-anak kira-kira? Bisa, Bu. Ya, bisa ya.
sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang ditanyakan lagi tentang tugasnya, materinya, ada yang belum paham atau tidak? Ada? Ada Bu, saya mau bertanya untuk soal evaluasinya tadi langsung dikerjakan hari ini ya Bu? Kalau ingin mengerjakan langsung hari ini, ya nggak apa-apa. Yang dikumpulkan hari ini itu yang LKPD-nya itu tadi ya, yang mengisi balon percakapan. Kalau soal evaluasinya, Ibu kasih waktu 1 minggu dari sekarang. Jadi minggu depan Ibu tagih untuk soal yang kalian kerjakan soal evaluasi berupa Google Form. Ya anak-anak? Baik Bu. Ya. Baik Bu. Ada yang LKPD-nya ditunggu jam berapa ya Bu? LKPD-nya nanti Ibu Mas Zaki nih ya, nanti dikumpulkan ya, ketua kelas nanti minta tolong dijadikan satu tugas dari teman-temannya. Nanti kalau sudah terkumpul semua, Nak Zaki serahkan ke Ibu. Bisa dipahami? Baik Bu. Bisa Bu. Jadi menunggu semuanya selesai, dikumpulkan ke saya, baru nanti saya kumpulkan ke Bu Dewi ya. Ya, betul. Baik Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini? Jika tidak ada, ya sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu minta Mbak Indrah Rahma untuk memimpin doa mengakhiri pembelajaran. Baik Bu, marilah teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Indra Rahma Pratiwi sudah memimpin doa mengakhiri pembelajaran. Nah, sekian pembelajaran dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Makasih Bu. Bu, makasih. Terima kasih, Bu.